Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi bosku dengan LB Shop Channel Wong Desa. Mudah-mudahan para bosku selalu diberi kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Oke bosku, kali ini kita akan membahas masalah tentang kolam itu kalau dicampur dengan ikan lain itu bermasalah apa tidak. Soalnya ada yang bertanya dari kemarin dan saya itu dulu pengalaman pernah terjadi seperti itu bosku, cuman memang tidak disengaja. Jadi ada ikan lain yang masuk. Kalau yang ditanyakan bosku kemarin kan kalau dicampur dengan ikan nila itu nanti berpengaruh apa tidak, nanti akan kita bahas di sini bosku. Tapi sebelum itu bosku, tolong dibantu klik subscribe-nya, bunyikan loncengnya agar bosku bisa mengikuti video-video terbaru dari kami. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan matur suwun, terima kasih. Kalau menurut saya itu ini berdasarkan pengalaman yang sudah pernah terjadi bosku. Nanti mungkin ada pendapat lain dari para bosku yang berbeda, ya bisa aja di kolom komentar, biar jadi acuan juga buat teman-teman yang bertanya tentang hal ini. Soalnya terkadang kalau kita harus sama pendapat kita, ya jelas nggak bisa, tetap ada yang mungkin ada pengalaman lain. Dan ini adalah pengalaman dari diri saya sendiri yang saya share ke video ini. Itu kalau dari melihat dari teman-teman itu yang mempraktekkan itu juga banyak bosku. Jadi ikan gurame dicampur dengan ikan nila, harapannya itu nanti nilainya panen, guramehnya juga panen, tapi ternyata itu malah gak jadi, malah gagal. Soalnya apa? Pertumbuhannya itu kalau gurame sama nila itu beda jauh bosku. Jadi masih cepetan nila, nanti guramehnya itu malah kalah. Makanya umpamanya tebar 1.000 ya nanti dikasih 50 ekor. Itu kalau tebarnya itu pada waktu itu posisinya itu sama, jadi ukurannya antara gurameh dan nilanya itu sama. Yang jelas guramehnya itu akan kalah, kalah dimakannya juga kalah di pertumbuhannya. Dan nila sendiri itu kalau cenderung mudah beranak pinak. Jadi nanti tebarnya itu 50 ekor gitu ya, nanti begitu bertelur terus beranak, jadi kan jadi banyak. Akhirnya itu nanti guramehnya tuh makannya itu tetap kalah dengan makannya ikan nila. Ya nanti tinggal bosku buat pertimbangan lah. Kalau harga jual nilanya itu tinggi, di randemennya berapa sudah tahu, ya mungkin bisa dilanjutkan. Tapi sepengetahuan saya kalau di daerah saya itu di model seperti itu malah tidak berhasil bosku. Jadi nilanya juga nggak jadi, guramehnya juga nggak jadi. Makanya itu sebaiknya kalau budidaya ikan gurame itu tidak dicampur dengan ikan nila. Mungkin buat koleksi, kalau cuma buat koleksi itu bisa bosku, tapi nanti taburnya itu umpamanya guramehnya itu sudah ukuran 1 pak gitu ya bosku, nanti bosku kasih aja 1 atau 2, nggak usah banyak-banyak. Biasanya itu kalau posisi guramehnya yang sudah besar, ikan nilanya itu nanti kalah, dia tuh nggak mau beranak pinak. Itu kalau ngasihnya nggak banyak bosku. Soalnya biasanya tuh kalau beranak, kalau guramehnya sudah besar itu diganggu, jadi nggak jadi beranak. Tapi yang jelas ya tidak semua begitu, resikonya itu nanti tetap kalau beranak pinak itu tetap mengganggu ikan guramehnya. Soalnya kemarin juga ada yang ngechat saya itu bertanya, ini untuk menanganinya itu bagaimana, soalnya itu katanya kolamnya itu kemasukan ikan tawes bosku. Jadi beliaunya itu juga pusing, soalnya yang jelas ikan guramehnya itu kalah makan, kalah cepat pertumbuhannya dengan ikan tawesnya. Lah kebetulan dulu saya juga punya posisi seperti itu tuh, kolam yang ini bosku. Lah kolam yang ini dulu itu kemasukan ikan, malah ikan yang tidak laku gitu loh. Jadi saya juga bingung. Masuknya itu pada waktu mungkin ya masih telur, soalnya pembuangannya kan kalau yang kolam ini itu kan di bawah tuh bosku. Nah ini pembuangannya seperti ini bosku. Pada waktu itu sudah saya kasih sarangan, mungkin pas sarangannya jebol. Pembuangannya seperti ini.
Nah, sedangkan di sini itu larinya tuh ke sungai bosku lah, di sungai di sana itu banyak ikan liar. Jadi kalau sampai itu filternya atau sarangannya itu jebol ya masuklah. Kebetulan pada waktu itu yang masuk itu ikan betok bosku. Jadi sebenarnya tidak banyak pada waktu itu, terus beranak pinak akhirnya jadi full. Dan pada waktu itu saya hitung itu waktu panen itu saya suruh ngambil anak-anak. Jadi di sini itu waktu saya panen saya diesel sampai kering itu ikannya banyak sekali, banyak yang nyari anak-anak. Itu kalau diwadahi sama sak itu sudah mungkin hampir penuh bosku. Jadi ikannya memang banyak sekali dan akhirnya randemennya itu malah tidak jadi ya. Itu kalau ikannya itu laku dijual, namanya ikan betok kan enggak laku dijual, akhirnya randemen saya itu malah kalah. Saya hitung itu dengan habisnya pakan yang seharusnya itu dapatnya itu 1,5 ton, cuman dapat sekitar 13 kental. Jadi saya itu min 2 kental dari pakan. Nah itu resikonya kalau kita budidaya itu dicampur-campur seperti itu. Mungkin bisa dicampur tapi tujuannya buat koleksi bosku, ikan yang tidak bisa beranak pinak. Jadi sulit beranak pinak seperti mungkin ikan patin, kalau sudah besar dikasih 5 atau 10 gitu aja, yang tujuannya itu biar makan sisa-sisa daripada ikan gurame. Mungkin biasanya itu ya makan kotoran-kotoran di bawah itu, mau seperti ikan patin. Kalau ikan nila yang dicampur itu rata-rata itu nanti malah mengganggu di proses pertumbuhannya bosku, jelas kalah. Soalnya apa, ikan gurame itu adalah jenis ikan yang pertumbuhannya itu paling lambat. Jadi jenis ikan air tawar yang pertumbuhannya itu paling lambat dibandingkan ikan-ikan lain seperti tawes, patin, nila. Makanya kalau sampai dicampur, nah itu nanti kalau yang dicampur itu mudah beranak pinak seperti nila, ya insya Allah nanti guramehnya kalah makannya. Jadi nanti malah menghambat pertumbuhannya, jadinya randemen itu yang jelas nanti nggak ketemu, nilainya juga nggak jadi, guramehnya juga nggak jadi. Jadi rekomendasi kalau kita budidaya ikan gurameh itu sebaiknya tidak usah dicampur-campur dengan ikan lain supaya hasilnya itu bisa maksimal ya. Kalau ingin memelihara nila ya dicarikan kolam kecil-kecilan, mungkin nanti buat pancing-pancingan atau dicoba untuk nanti kalau bisa berhasil dibudidayakan. Yang jelas kalau masalah nila itu bukan kapasitas saya cuman pernah mempraktekkan atau melihat teman-teman itu yang dicampur dengan nila, padahal nilainya itu tidak banyak, akhirnya itu malah nggak jadi di ranjemennya. Soalnya makannya kalah, pertumbuhannya kalah, juga nilainya itu nanti kalau beranak pinak yang jelas bisa melebihi populasi daripada ikan gurame itu sendiri. Dan kemarin pun itu kebetulan tuh ada 2 hari yang lalu bosku, saya itu membuktikan ya dilalah bertepatan dengan pertanyaan-pertanyaan daripada bosku soal dicampur ikan nila. Itu kemarin saya mau buat video itu ikut Republik Gurameh mau ngambil ikan itu di daerah Ngronggot bosku. Katanya itu petaninya ya mungkin petani baru, jadi ditanya itu habisnya pakan kan, juga sering tanya-tanya temennya tuh kalau ikan segini ribu tuh harus habis segini sak tuh, mungkin sudah tanya-tanya lah. Ditanya sama bakolnya tuh ya juga sudah standar, umpamanya ikan 2000 ya sudah habis 40 lebih. Tapi ternyata dari sana itu dilihat teman-teman itu mau diambil ikannya, sudah terjun ke kolamnya, dilihat ternyata ukurannya itu belum masuk sama sekali bosku. Jadi yang harusnya itu sudah masuk ukuran untuk panen, tapi ternyata belum masuk lah. Ternyata di situ tuh dicampur sama ikan nila lah. Ikan nilanya itu ada 50% lebih bahkan. Katanya dulu taburnya juga tidak banyak, tapi terus beranak pinak karena waktu taburnya itu sama dibarengkan. Akhirnya guramehnya itu nggak jadi lah. Itu satu contoh bagi para bosku bahwa kalau dicampur-campur dengan ikan nila itu akhirnya juga nggak bagus. Mungkin nanti suatu saat kalau pas kolamnya itu dipanen akan saya review bosku, biar nanti lebih mantap lagi. Soalnya kemarin mau saya review nggak jadi, soalnya ikannya itu belum masuk sedangkan pakannya itu sudah masuk. Ternyata ikan nilanya itu ada 30-50% lebih.
Padahal dulu waktu taburnya juga nggak banyak, tapi terus kembang biak beranak, akhirnya populasinya itu jadi banyak. Nah, itu terus sudah makan jatah pur yang untuk gurameh itu, akhirnya guramehnya kalah, yang harusnya itu sudah dipanen malah nggak jadi kepanen, itu akhirnya malah gagal kemarin untuk dipanen. Nah, mudah-mudahan itu menjadi jawaban bagi para bosku, kalau dicampur dengan nila itu bagus apa enggak, mengganggu apa enggak, itu sudah saya uraikan dengan detail. Mudah-mudahan bermanfaat dan akhirnya tetap semangat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.